Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Ramdan Ramadhani dari kelas 1010 nomor absen 2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemanasan global. Jadi, poin yang pertama, apa sih yang dimaksud pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Poin kedua adalah penyebab-penyebab pemanasan global. Yang pertama, polusi udara karena bahan bakar. Yang kedua, meningkatnya gas rumah kaca. Yang ketiga, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Yang keempat, adanya penggundulan hutan. Yang kelima, boros penggunaan listrik. Yang terakhir, polusi udara dari industri pabrik. Poin ketiga, yaitu beberapa aktivitas manusia yang menimbulkan efek gas rumah kaca. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, penggunaan CFC yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kotoran ternak. Yang keempat, sampah. Yang kelima, deforestasi. Selanjutnya, ada dampak-dampak pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub bumi. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, punahnya flora dan fauna. Yang terakhir, timbulnya wabah-wabah penyakit. Solusi dari pemanasan global. Yang pertama, melakukan reboisasi dan memperluas area tumbuhan hijau. Yang kedua, memakai energi listrik secukupnya. Yang ketiga, membatasi kegiatan merokok. Yang keempat, tidak membakar sampah. Yang kelima, tidak melakukan penebangan atau penggundulan hutan. Jadi, poin yang selanjutnya yaitu hasil kesepakatan dunia internasional mengenai pemanasan global. Hasil kesepakatan dunia internasional yang pertama yaitu IPCC. Pada tahun 1988, Badan PBB untuk Lingkungan dan Organisasi Meteorologi Dunia mendirikan sebuah panel antar pemerintah untuk perubahan iklim yang dikenal dengan IPCC, yang terdiri atas 300 lebih pakar perubahan iklim dari seluruh dunia. IPCC bersekretariat di Jenewa atau Swiss dan bertemu 1 tahun sekali di sebuah rapat pleno. Hasil kesepakatan dunia internasional yang kedua yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa protokol. Target ini berarti penggunaan sebesar 29%. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari gas rumah kaca, karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun antara 2008 sampai 2012. Target nasional berkisar dari penggunaan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia. Hasil kesepakatan dunia internasional yang ketiga yaitu Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan yang mengumumkan pembentukannya pada tahun 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan dan Energi dari negara-negara peserta
sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang berkemungkinan pengurangan emisi gas rumah kaca yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional yang lainnya seperti Protokol Kyoto. Hasil kesepakatan dunia internasional yang terakhir yaitu Protokol Montreal. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini berlaku sejak 1 Januari 1989. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memainkan peran penting dalam lapisan ozon. Semua zat memiliki klorin atau bromin. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.